Halo anak-anak, salam. Pada hari ini kita akan belajar IPA. Ya, akan belajar IPA. Yang akan kita pelajari adalah bunyi. Yang akan kita pelajari bunyi. Tahukah anak-anak apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Nah, tentunya didengar melalui telinga, karena telinga merupakan alat atau indera pendengaran kita. Nah, coba perhatikan gambar di depan layar itu. Anak-anak tahu gambar apa? Itu adalah gambar speaker. Speaker yang dipasang di salon ya. Nah, speaker itu kalau dihubungkan dengan HP, dihubungkan dengan tape recorder, kemudian bisa menghasilkan bunyi ya. Bisa menghasilkan bunyi, dan speaker itu kalau kita perhatikan bergetar. Nah, getaran bunyi itu bisa berupa gelombang. Nah, tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita lihat dengan mata seperti apa gelombang bunyi itu ya, tapi itu benda yang bergetar. Nah, perhatikan lagi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi. Bunyi itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Bunyi itu ada yang terdengar kuat, ada yang terdengar lemah. Nah, anak-anak, coba sebutkan sumber bunyi di sekitarmu. Siapa yang tahu? Sumber bunyi yang ada di sekitar kita banyak ya. Coba kamu perhatikan. Mungkin kamu di rumahmu ada gitar ya. Gitar yang dipetik itu akan menghasilkan bunyi. Nah, yang dipetik apanya? Dipetik dawainya. Nah, itu merupakan sumber bunyi dari gitar. Kemudian seruling. Seruling yang ditiup akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu termasuk contoh sumber bunyi. Ya, coba sebutkan lagi. Oh, mungkin saya mendengar suara hewan. Kita mendengar teman kita yang sedang berteriak. Nah, itu juga termasuk ya sumber bunyi. Jadi manusia juga mengeluarkan bunyi. Sumber bunyinya nanti akan diterangkan oleh Bu Dian dan Bu Wiwi. Nah, anak-anak, tadi bunyi ada yang terdengar tinggi, ada yang terdengar rendah. Nah, tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi. Dan juga tadi Pak Guru terangkan, bunyi juga terdengar kuat, juga akan terdengar lemah. Nah, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Apa itu frekuensi dan apa itu amplitudo? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Wiwi maupun Bu Dian. Terima kasih. Anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Satuannya adalah hertz. Sedangkan berdasar banyaknya getaran per detik tadi, bunyi bisa dibagi menjadi 3,
1. Infrasonik. 2. Audiosonik. 3. Ultrasonik. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Bunyi infrasonik. Apa yang dimaksud dengan bunyi infrasonik? Yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Siapa saja yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini? Bunyi ini hanya bisa didengar oleh gajah, anjing, dan jangkrik. Bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi ini frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh secara umum manusia dan yang lainnya. Yang terakhir adalah ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ini yang bisa mendengar juga hanya hewan-hewan tertentu. Siapa? Lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Budian mengenai amplitudo. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke materi yaitu apa itu amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran. Ya, di sini Budian ada gambar getaran ya, getarannya berbentuk gelombang. Nah, amplitudo itu dalam bahasa Inggris disebut amplitude. Nah, di situ anak-anak bisa melihat ada garis yang vertikal itu ya, garis yang vertikal yang berdiri ya. Nah, garis yang berdiri itu yang disebut amplitudo. Ya, garis itu diambil dari titik kesetimbangan yang garisnya seperti garis mendatar hingga ke puncak gelombang yang tertinggi ya. Jadi itu amplitudo itu merupakan jarak terbesar atau simpangan terbesar dari titik kesetimbangan sampai ke puncak gelombang. Nah, amplitudo ini ada yang simpangannya besar, ada yang simpangannya kecil. Jika simpangannya besar akan membentuk bunyi yang keras ya, bunyi yang kuat ya. Sementara jika simpangannya kecil akan membentuk bunyi yang lemah. Nah, ini ya, amplitudo menghasilkan bunyi keras dan bunyi yang lemah. Nah, contoh bunyi yang keras ya, yaitu petir ya, duet, pesawat jet ya, itu bunyinya sangat keras. Saking kerasnya terkadang kalau kita ada di rumah itu jendela bisa bergetar ya, itu karena saking kerasnya bunyi itu ya. Bunyi itu kan menimbulkan energi ya, menimbulkan gelombang itu sampai ke rumah kita ya. Nah, berikutnya bunyi yang lemah. Bunyi ini hampir tidak terdengar sama sekali. Contohnya yaitu daun yang jatuh ke tanah atau jarum yang jatuh ke lantai. Mungkin ada bunyinya tapi sangat kecil ya, sangat lemah ya. Nah, sekarang lanjut ya anak-anak. Sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 3 sifatnya. Yang pertama, bunyi bisa merambat. Merambatnya kemana? Bunyi merambat melalui zat perantara yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Perambatannya yang paling cepat lewat benda padat, sedangkan yang paling lambat lewat benda gas. Berarti kalau lewat benda cair berarti ya ada di antaranya
benda padat dan benda gas ya. Jadi tidak yang paling cepat tapi juga tidak yang paling lambat. Yang kedua, sifat bunyi yaitu bunyi bisa memantul. Memantulnya kalau bagaimana? Ya, bunyi akan memantul jika mengenai benda padat dan keras ya. Benda yang padat dan keras itu contohnya dinding, kaca ya, batu ya, misalnya di gua, di dalam kamar ya. Itu ketika kita bersuara atau berteriak, bunyinya bisa memantul. Yang ketiga, bunyi juga bisa diredam ya. Diredamnya dengan apa ya? Bunyi diredam jika mengenai benda padat dan lunak. Nah, kalau tadi memantul itu jika mengenai benda padat dan keras. Sementara itu jika mengenai benda padat dan lunak, bunyi justru bisa diredam. Contohnya benda padat dan lunak itu contohnya busa, karpet ya, kapas, itu juga bisa meredam bunyi ya. Nah, untuk bunyi memantul dan diredam akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami materi, Bapak Ibu Guru memberikan tugas ya. Silahkan anak-anak mengerjakan latihan 1 dan 3, halaman 2 sampai halaman 3 di buku cetak ya. Mengerjakannya di buku cetak. Tugas ini akan dibahas oleh Bapak Ibu Guru via WhatsApp. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik dan Tuhan memberkati. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap tetap semangat selama belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua di rumah. Saat ini kami juga berharap anak-anak dapat menerapkan kebiasaan baru. Misalnya, setiap kali anak-anak selesai beraktivitas, anak-anak harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jika anak-anak hendak keluar rumah atau anak-anak sedang sakit, anak-anak harus memakai masker. Ingat juga anak-anak juga harus senantiasa makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur meskipun olahraganya dilakukan di rumah karena kita harus tetap menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami, anak-anak dan keluarga tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.